Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Idhami Esos MSI, Sekretaris Daerah Kabupaten Pidi, siap mendukung sekolah-sekolah yang melaksanakan kurikulum Merdeka secara mandiri demi pembelajaran berpihak kepada murid-murid kita. Saya mengajak ibu bapak guru untuk saling belajar dan berbagi. Gunakan berbagai sumber belajar yang tersedia untuk meningkatkan kompetensi diri demi memberikan layanan terbaik bagi anak-anak kita. Selamat dan sukses untuk seluruh sekolah yang telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka, khususnya di Kabupaten Pidi dan di seluruh Indonesia. Teruslah berproses, berdaya, dan berkembang untuk mewujudkan transformasi pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusmadi Kasim MPD, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidi, siap mendukung sekolah-sekolah di Kabupaten Pidi yang telah mendaftar kurikulum Merdeka jalur mandiri. Dinas Pendidikan Kabupaten Pidi telah melakukan berbagai upaya dalam mempersiapkan implementasi kurikulum Merdeka di tahun ajaran baru ini. Di antaranya sosialisasi IKM untuk sekolah dan para pengawas, membentuk komunitas belajar, kemudian juga membentuk Pokja IKM di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidi. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pemahaman tenaga pendidik terhadap kurikulum Merdeka dengan mendorong pemanfaatan platform Merdeka Mengajar serta memberdayakan dan mengaktifasi komunitas belajar. Selamat dan sukses untuk sekolah yang telah mengimplementasi kurikulum Merdeka di Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Menurut saya, kurikulum Merdeka merupakan solusi untuk meningkatkan pembelajaran dan pendidikan atau pemulihan pendidikan menjadi lebih sederhana, mendalam, relevan, dan interaktif. Yang menarik menurut saya, kurikulum Merdeka yaitu dengan adanya pembelajaran diferensial sehingga siswa dibelajarkan sesuai dengan kemampuan awalnya. Yang dilihat dari asesmen awal, pembelajaran yang dilakukan oleh guru pada saat pertama mereka bertemu dengan guru di kelas. Hal ini memungkinkan pembelajaran lebih mudah diterima oleh siswa dan mampu membentukkan siswa memiliki profil pelajaran Pancasila. Yang telah saya lakukan di sekolah saya yaitu dengan membangkitkan guru-guru untuk melogging platform Merdeka Belajar dan mengajak guru untuk selalu belajar. Dan saya berharap semua sekolah di Pidi bisa menerapkan kurikulum Merdeka dan saya yakin dengan kurikulum Merdeka pendidikan di Indonesia lebih maju. Jadi pandangan saya mengenai kurikulum Merdeka ini sangat baik karena menurut saya bahwasanya pendidikan ini harus berpusat dari siswa. Jadi dimulai dengan siswa dan kemudian dilaksanakan untuk bersama siswa dan selesainya juga untuk siswa. Jadi ketika kurikulum ini fokusnya kepada siswa, bagaimana kemudian membangun pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa, maka kurikulum ini akan menjadi kurikulum yang sukses karena memang tidak membuat anak-anak itu dinilai sama rata. Karena setiap anak mereka unik, setiap anak punya kemampuan sendiri dan setiap anak itu dia berkembang dengan cara yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, apa hal yang paling menarik saya di implementasi kurikulum Merdeka ini? Yang paling menarik ada dua sebenarnya yang paling menarik buat saya. Yang pertama bahwasanya ada pembelajaran berdiferensiasi ini, ya bahwasanya pendidikan itu digarap sesuai dengan kebutuhan siswanya, tidak hanya
pendidikan itu digarap oleh apa yang diinginkan oleh guru, tapi sesuai dengan kebutuhan, kemudian daya serap dan daya tangkap anak-anaknya. Dan yang paling penting bahwasanya di dalam kurikulum Merdeka Belajar ini, anak-anak itu pendidikan harus digarap semenyenangkan mungkin dan senyaman mungkin untuk peserta didik. Yang kedua yang paling saya menarik tinjau dari kurikulum Merdeka ini adalah adanya proyek pelajar Pancasila. Jadi dengan proyek ini sebenarnya kita mulai memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwasanya dalam kehidupan ini semua ilmu pengetahuan itu dipakai sama-sama terintegrasi. Jadi tidak terkotak-kotak, tidak terpisah-pisah. Jadi kalau kemudian dia bertemu dengan permasalahan hidupnya di masa yang akan datang, dia bakal dapat memecahkannya itu dengan sudut pandang ilmu pengetahuan yang bermacam-macam. Kurikulum Merdeka merupakan solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pemulihan pembelajaran di Indonesia, terutama setelah pasca pandemi. Pembelajaran menjadi lebih sederhana, mendalam, relevan, dan interaktif. Kemudian kami para guru berusaha untuk mempelajari dan mencari tahu berbagai referensi tentang kurikulum Merdeka melalui berbagai sumber belajar, yakni panduan penerapan kurikulum Merdeka, platform Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar, dan komunikasi belajar di guru-guru di sekolah. Saya sendiri belajar dan mencari tahu apa itu kurikulum Merdeka, bagaimana merumuskan asesmen, kemudian bagaimana cara menerapkan pembelajaran bereferensiasi, penyusunan kurikulum operasional sekolah, sampai kepada pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Asesmen pembelajaran kepada murid merupakan langkah awal yang penting bagi guru untuk memetakan murid kita itu berada pada tahapan yang mana, apakah mereka berada pada tahap berkembang, siap, atau mahir gitu. Dan yang paling penting pada asesmen awal ini membangun kesadaran guru tentang keberagaman capaian dari peserta didik. Kemudian setelah mengetahui capaian belajar ini, kami para guru melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan tahapan setiap murid. Kemudian penting sekali oleh setiap guru itu memahami yang namanya paradigma pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak didik kita sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Saya yakin kurikulum Merdeka akan dapat mentransformasi pendidikan Indonesia dan menjadikan generasi bangsa kita semakin lebih jaya ke depan, insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.